Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bisa bersilaturahmi walaupun belum bisa tatap muka ya. Kita kali ini masih daring. eh, Bapak ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru STHI Sukabumi, eh, program studi PAI, baik kelas karyawan, kelas reguler. Memang belum ada pembagian kelas, namun secara umum untuk jadwal sudah terkonfirmasi. Dan kali ini Bapak memegang pengantar ilmu kalam 1. Ini merupakan materi pengantar kuliah ilmu kalam yang biasa sebelum perkuliahan Bapak selalu menyampaikannya terkait kontrak perkuliahan, gambaran umum terkait mata kuliah, dan pembahasan awal di mata kuliah ini. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan, untuk pembelajaran dengan Bapak ini bisa diakses melalui YouTube, terus juga blog dan grup WA ya. Itu nama Bapak Cecep Firman. Ini sekilas saja profil Bapak. Oke, berikutnya terkait kontrak perkuliahan. Untuk kontrak perkuliahan seperti yang sudah disampaikan di pertemuan awal melalui Zoom meeting, nanti bisa dicek di Google, diketik saja Cecep Hilman blog atau pembelajar sejati, langsung ke ruang pembelajaran Bapak. Jadi pembelajaran Bapak itu mobile learning. Kelasnya itu tidak terbatas ruang dan waktu, bisa kapan saja dan di mana saja. Ini merupakan salah satu aspek dari kampus merdeka atau belajar merdeka. Pembelajaran berbasis daring kurang lebih prosentasenya sekitar 70%, dan ada konfirmasi 30% yang sifatnya manual tatap muka. Kalau tugas misalkan tidak lulus, konfirmasi bisa untuk memastikan menemui Bapak di kampus, ataupun langsung saja nanti bisa ketemu di tempat yang sudah ditentukan di ruang akademik. Nah, untuk informasi inti di WA group, blog, YouTube. Nah, terkait kontrak perkuliahan itu maksudnya bisa dicek di blog. Itu nanti ada beberapa bagaimana cara membuat jurnal, membuat makalah, seperti apa template-nya, terus bagaimana ketentuan mahasiswa dengan dosen. Kemarin sudah Bapak sampaikan terkait bagaimana etika mahasiswa dengan dosen. Pada intinya, kalau di dunia maya fleksibel, namun kita tetap harus menjaga batasan-batasan norma. Penilaian rekam jejak digital juga itu Bapak sangat pertimbangkan sekali, bagaimana kesopanan dia di dalam grup, berbicara, berkomentar, semuanya itu akan Bapak menjadi masukan tersendiri untuk penilaian mahasiswa. Keaktifan juga, jadi jangan slow respon gitu. Nah, ilmu kalam. Jadi apa sih ilmu kalam? Kalau kata santri mah al kalamu walabtu al murakabu al mufidu bil wadi. Itu bukan, itu kan bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab. Ya bisalah ada berkaitan, dikait-kaitkan, minimal ngambil istilahnya al kalam. Aya kalam, aya kalim, aya kalimah. Nanti mungkin di ruang ilmu nahwu sorof bisa kita bahas lebih dalam. Ini terkait ilmu kalam ini banyak orang yang mendefinisikan, para ulama dan para tokoh-tokoh. Tidak ada satu cabang ilmu di dalamnya yang paling banyak pertentangan dan paling banyak perdebatan pendapat selain ilmu kalam. Jadi dengan kata lain, ilmu kalam ini nanti di dalamnya itu ada sebuah pertentangan, ada sebuah perbedaan pendapat. Terus berikutnya Bapak ambil beberapa bagian yang penting.
setiap orang yang ingin menyelami seluk-beluk agama secara mendalam perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Jadi teologi itu teori, logi itu ilmu ketuhanan. Jadi theos, logos, Tuhan gitu. Teologi ilmu ketuhanan. Ini menurut Harun Nasution, apabila seorang ingin mendalami, menyelami dari dasar mana gitu, asal muasal, itu harus memahami terkait tentang ilmu kalam. Karena di dalam ilmu kalam ini nanti kita akan mengetahui perbedaan-perbedaan kenapa sekarang jadi begini begitu, dia aliran manhajnya ke siapa, bagaimana alur pemikirannya. Lanjut. Nah, skema ilmu kalam. Apa sih yang dibahas pada ilmu kalam? Sumbernya itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Nah, Islam ini ada 3 cakupan pembahasan. Yang pertama, rukun iman. Apa rukun Islam? Rukun iman dan ihsan. Nanti turunannya kemana? Kepada keilmuan apa dan aspek mana yang menjadi concernnya? Untuk rukun Islam, dia itu dari keilmuannya nanti akan membentuk fikih. Kita bilang syahadat. Syahadat ini selain aspek keimanan, fikihnya lebih kental. Syahadat, sholat ini ada dalam ilmu fikih. Walaupun nanti terkolaborasi bahwa sholat itu harus dengan penuh keimanan gitu. Syahadat, sholat, zakat. Nah itu ibadah lahiriah. Zakat, sholat tidak bisa hanya dengan keimanan, tetap harus ada gerakan-gerakan yang sudah ditentukan oleh para ulama fikih gitu. Zakat sama, harus berbentuk barang. Terus jelas juga iman ini yang tidak nampak. Iman itu tidak nampak dalam hati, namun terkadang memiliki interpretasi, pendapat dan penjabaran yang berbeda. Ihsan dalam kitab Arba'in Nawawi, nanti ihsan itu dia akan merujuk kepada keilmuan tasawuf. Kita beribadah seolah-olah Allah melihat diri kita. Ini merupakan gabungan dari makna iman dan Islam itu. Nanti akan merujuk kepada tasawuf. Nah, penamaan dalam ilmu kalam itu banyak. Ada istilahnya ilmu kalam itu sendiri, ilmu usuluddin itu terkait tentang asal, ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, ilmu tauhid itu artinya ilmu yang mengesahkan, karena ilmu tauhid itu ilmu yang membahas segala hal tentang Allah dalam rangka mengesahkannya. Ilmu akidah yaitu yang membahas tentang akad, itu maksudnya ya. Dalil ilmu yang mempelajari dogma doktrin. Maksud doktrin itu ajaran. Karena akidah dalam bahasanya itu, akidah itu kan ikatan. Maksudnya ikatan bagaimana hati kita, pemikiran kita selalu terikat dengan ajaran-ajaran Islam itu. Sehingga nanti berdampaknya itu kepada keyakinan yang kuat, ikatan yang kuat gitu. Ya, ilmu kalam itu sendiri banyak yang mendefinisikan ilmu kalam sesuatu yang membahas tentang bahasan ilmu kalam itu. Kalam berarti pembicaraan yang bukan pembicaraan, tetapi pembicaraan yang menggunakan logika. Jadi pembicaraan bukan hanya sebatas bicara asbun, tapi di sana itu pembicaraan itu menggunakan logika, pikiran. Nanti akan berkaitan dengan filsafat. Ia adalah sebuah metodologi berpikir atau metodologi dialog, karena lebih tepatnya diartikan diskusi alasan atau debat atau mujadalah. Kalam berasal dari kata kalam yang baik, lanjut saja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, orang yang pelajarinya itu disebut mutakalimun. Atau lahirnya ilmu kalam. Ilmu kalam lahir dalam tradisi intelektual. Tradisi intelektual adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat beragama untuk menemukan permasalahan yang berkaitan
dengan akal dalam masyarakat tertentu dan mencoba menyelesaikan hubungan antara akal dengan wahyu. Jadi ilmu kalam ini merupakan ilmu fikir, tapi bagaimana menyelaraskan, berusaha untuk menyeimbangi, bahkan memberikan kekuatan terhadap keimanan atau wahyu. Wahyu itu kan harus diimani, Al-Quran itu, dengan menggunakan akal, pikiran. Lahirnya ilmu kalam. Ilmu kalam erat kaitannya dengan lahirnya skisme dalam Islam, karena asal mula persoalan kalam bisa ditelusuri hingga terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Awal mula pemikiran ilmu kalam adalah pertentangan siapa yang berhak memimpin. Ini terkait tentang analisis sikap seseorang. Kalau kita menganalisis sikap seseorang, itu akan cenderung memiliki interpretasi yang berbeda sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Kenapa si A begini? Mungkin dia memiliki argumentasi begitu. Kenapa si B begitu? Karena memiliki argumentasi begitu. Kalau kita mendudukkan perkara berdasarkan perspektif kita, tidak mungkin kita akan mengikuti begitu ke A dan ke B. Pasti akan berdasarkan interpretasi diri kita sendiri. Ada analogi berpikir, tiga buah analogi berpikir. Yang pertama itu satu lingkaran, namanya itu lingkaran logika, yaitu benar dan salah. Lingkaran logika ini ada sebuah lingkaran, kemudian dipotong oleh sebuah garis tengah. Terpotonglah sepotong lingkaran yang hitam dan putih. Jadi perspektif orang ini, dia menentukan benar dan salah, hitam ya hitam, putih ya putih, tidak melihat perspektif lain secara menyeluruh. Nah, itu udah ketahuan. Tapi ini juga bisa dipakai, namun proporsional, tergantung duduk perkaranya seperti apa kita menggunakan konsepsi berpikir. Salah-salahkan, benar-benarkan gitu. Yang berikutnya, analogi berpikir ini seperti lingkaran yang dipotong tengah, kemudian lingkaran tersebut terbagi setengah lingkaran yang kiri kanan putih. Ini namanya lingkaran kebijaksanaan. Selalu memandang segala sesuatu berimbang tanpa melihat noda hitam di kiri ataupun kanan. Nah, ini kebijaksanaan. Jadi ketika melihat dulu perkara, kita tidak melihat dulu apa yang sudah terjadi, tapi bagaimana seorang itu bisa terjadi seperti itu. Melihat dulu putihnya dulu, jangan langsung hitamnya. Ketika ada seorang pencuri, tidak melihat salahnya dulu, hitamnya sekarang sudah mencuri, tapi bagaimana dia itu bisa mencuri. Mungkin ada pemimpin yang zalim, kenapa sekarang demo merajalela seperti itu. Mungkin ada sesuatu hal gitu. Nah, jadi kenapa orang seperti itu bisa ditelusuri gitu. Ini kalau kacamata kebijaksanaan, tidak menjudge seseorang secepat mungkin, tapi bagaimana kita mendudukkan perkara tersebut sama, beradil dan berimbang. Yang berikutnya itu, ini bagaikan satu lingkaran yang putih dan bulat, tidak ada pemisah di antara lingkaran tersebut. Ini namanya perspektif keimanan. Ini susah, unpredictable gitu, susah diprediksi, tapi memang harus diyakini begitulah adanya. Ini adalah kacamata keimanan, atau bisa qada dan qadar. Ketika sekarang sudah ada COVID seperti ini merupakan qadarullah. Kita imani, tetapi kita berusaha untuk menjaga diri, berusaha untuk menghindarkan diri, tidak terpasrah terhadap qada dan qadar Allah. Nah, persoalan yang paling utama dalam ilmu kalam itu yaitu persoalan politik antara perspektif Khawarij, Murji'ah dan Syiah, antara kubu Utsman dan kubu Ali bin Abi Thalib, sampai berujung kepada perebutan kekuasaan
Ali dan Muawiyah. Jadi awal itu terbunuh Utsman, itu nanti terpecah lagi perebutan antara Ali dan Muawiyah. Kata secara singkatnya saja, nanti akan lebih detail ketika membahas Khawarij, membahas Syiah dan Murji'ah. Misalkan persoalan politik, perebutan kekuasaan setelah Utsman itu apakah Ali atau Muawiyah. Yang pada akhirnya terjadilah arbitrase atau tahkim atau negosiasi dan Ali menjadi kalah. Bahkan pada perang sebelum terjadinya arbitrase atau tahkim tersebut, Ali itu mau menang, kemudian terkena ada kubu Muawiyah melakukan sebuah politik yang sebenarnya merugikan dari Ali nantinya, yang akhirnya Ali ini terjadinya dualisme kekuasaan. Bagi sebagian orang Murji'ah, bagi yang tadinya setia kepada Ali, Khawarij akhirnya keluar dari kubu terhadap Ali karena tidak sepaham dan setuju terhadap pemikiran Ali. Bagi yang Murji'ah, dia keluar tapi tidak se ekstrim dari Khawarij. Nah, dia memiliki perspektif berpikir, ya sudahlah, yang terjadi sudah terjadi, kita kembali kepada Allah, kita roja mengharapkan hukuman Allah yang adil. Khawarij berpikir secara tekstual. Ketika Ali salah melakukan tindakan seperti ya salah, maka wajib dibunuh. Itu ekstrimnya Khawarij. Syiah merupakan pendukung setia Ali bagaimanapun kondisinya. Bahkan Syiah ini yang sangat ekstrim itu terlalu berlebih-lebihan atau israf. Nah, persoalan teologis murni yaitu nanti ada Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lainnya. Singkat saja, ini aliran ilmu kalam klasik. Ilmu kalam benar-benar dianggap lahir pada masa Mu'tazilah karena dialah yang pertama kali berubah mensistematisasikan doktrin-doktrin agama dalam kerangka tauhid dan al-adl. Memang ilmu kalam ini lahir dan membumi ketika munculnya aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah ini positifnya ini bagaimana mereka ini aliran ini pada tujuan itu mengkonter atau memfilter, memberikan sebuah benteng pemikiran bagi umat Islam untuk menangkal pemikiran-pemikiran teologi dari filosof-filosof barat, sehingga tujuannya nanti biar tidak tersesat umat Islam itu sendiri. Namun yang minusnya akhirnya itu dari mekanisme berpikir, cara berpikir ini mengadopsi pemikiran Aristoteles yang dikhawatirkan oleh para ulama salafus saleh. Umat ini meniru ataupun terbawa pada pola pemikiran Aristoteles yang salah. Itu yang dikhawatirkan sebagian ulama. Makanya terhadap Mu'tazilah ini ada pro dan kontranya. Tema ilmu kalam tentang otoritas, legitimasi politik, posisi pendosa, otonomi kehendak, sifat Allah, cara bekerja ilmu kalam itu rasionalisme, yaitu memahami dan menerima fakta mengenai keberadaan segala sesuatu yang tidak benar dan tidak benar-benar rasional, tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Dan neoplatonisme, artinya bagasi intelektual yang neoplatonisme itu ya pemikiran-pemikiran yang disusupi oleh para pemikiran Yunani, Syria, Kristen, Yahudi, dan mencoba untuk memberikan ruang bagi Tuhan di luar akal. Ini bahaya sekali, bisa menggoyahkan keimanan. Tetapi ketika kita pahami secara mendalam, ini bisa menambah keimanan dan membentengi diri dari pemahaman yang sesat. Nah, berikutnya neoplatonisme juga memberikan gagasan bahwa Tuhan itu aktif, bukan hanya pikiran dan logos atau firman, teori-teori, doktrin-doktrin. Baik, itu saja. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan diskusikan di kelas.
dan ini hanya sebatas pengantar perkuliahan. Silakan bisa ditonton, didiskusikan video ini di YouTube, dan jangan lupa dengarkan, disimak sampai menit akhir video ini selesai. Di menit akhir video ini selesai kurang lebih sekitar 20 menit. Di screenshot, dan screenshotnya jangan lupa sudah subscribe untuk menginformasikan atau memberikan notifikasi nanti terkait materi-materi perkuliahan biar tidak ketinggalan. Itu saja. Ini berlaku untuk mahasiswa karyawan dan reguler yang kuliah di hari Sabtu ini dan yang kuliah di reguler di hari Rabu dan Kamis. Sampai ketemu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.